Seberkas cahaya terang yang tidak diketahui asal-usulnya tiba-tiba melintas di belahan bumi utara, disusul puluhan busur cahaya lainnya melintasi Selat Bering. Busur-busur cahaya ini memiliki satu karakteristik yang sama, berasal dari silo rudal nuklir. 15 menit kemudian, seiring terbentuknya awan jamur, perang nuklir yang dikhawatirkan umat manusia selama lebih dari 70 tahun pun akhirnya pecah. Ini adalah simulasi seandainya terjadi perang nuklir. Sejak detik itu, sejarah umat manusia terbelah menjadi dua bagian, era pra-nuklir dan era pasca-nuklir. Menghadapi bencana paling tragis dalam sejarah umat manusia ini, di mana sebagai orang yang beruntung selamat dan bersembunyi di bunker bawah tanah, saat itu juga Anda harus memikirkan masalah kelangsungan hidup. Apalagi yang bisa saya makan untuk mengisi perut berikutnya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Berikut cerita hari ini. Hari ketiga setelah berakhirnya perang nuklir. 1 hari sudah cukup untuk memulai dan mengakhiri perang nuklir modern. Memang, perang telah usai, namun kerusakan pasca perang dan radiasi nuklir itu sifatnya permanen. Senjata nuklir yang sangat mematikan itu berasal dari reaksi fisi nuklir atau fusi nuklir, dan salah satu kondisi material yang mutlak diperlukan untuk menghasilkan reaksi ini adalah peluruhan nuklir atau peluruhan radioaktif. Pada saat meledak, bom nuklir akan menembakkan energi secara acak ke segala arah dan akan menghasilkan awan jamur yang membumbung di udara. Tak lama setelah bom menghantam, partikel radioaktif akan naik ke langit dan kemudian jatuh ke seluruh bumi. Ketika mendarat, mereka akan menjadi sangat kecil dan menyebar sehingga manusia tidak akan dapat melihatnya. Ledakan bom nuklir akan menghasilkan radiasi ionisasi yang dapat merusak sel-sel hidup dan materi genetik manusia. Paparan radiasi ini dapat menyebabkan luka bakar radiasi, kerusakan organ, mutasi genetik, kanker, dan kematian jangka panjang. Ini rupanya dapat membunuh manusia. Salah satu bahan kimianya adalah strontium 90 yang menipu tubuh agar mengira itu kalsium ketika dihirup atau dikonsumsi. Tubuh mengirimkan bahan kimia beracun ini langsung ke sumsum tulang dan gigi, membuat korban terkena kanker tulang. Waktu paruh zat radioaktif ini lebih lama dibandingkan sejarah manusia. Dibutuhkan 24.100 tahun untuk plutonium 239 dan 700 juta tahun untuk uranium 235. Namun setelah disiksa kelaparan selama 3 hari, Anda pun keluar untuk mencari makanan. Tidak lagi peduli dengan bahaya radiasi nuklir. Ketika Anda kembali keluar dari bunker bawah tanah dan melihat tempat ini telah menjadi neraka yang kosong, debu-debu yang bertebaran di langit mengeburkan pandangan Anda. Untungnya ada sebuah minimarket tidak jauh dari sana yang tidak terbakar. Menurut pernyataan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS pada tahun 1956, bahwa makanan yang berjarak lebih dari 1.600 meter dari pusat ledakan itu aman untuk dikonsumsi. Sedangkan makanan dari daerah terdekat sebaiknya hanya dikonsumsi dalam jumlah kecil selama 2 hingga 7 hari. Listrik mati akibat radiasi elektromagnetik. Ketika ledakan nuklir terjadi, akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik yang dapat mematikan sistem kelistrikan atau bahkan jaringan listrik untuk seluruh negara. Dalam satu uji coba nuklir, gelombang yang dikirim dengan meledakkan satu bom atom dapat meledakkan lampu jalan,
perangkat TV, dan telepon di rumah-rumah yang berjarak 1.600 km dari pusat ledakan. Mengingat terputusnya aliran listrik, Anda bisa diprioritaskan untuk memilih makanan seperti roti, biskuit, air kemasan, dan persediaan lain yang dikemas dengan baik di rak. Selain itu, Anda juga memilih makanan kaleng. Ini adalah salah satu makanan yang paling cocok untuk saat ini. Sementara itu, untuk air minum yang sangat berharga di saat darurat, Anda perlu menggali lubang air sedalam 5 hingga 10 meter di tepi sungai atau danau dan diamkan selama 6 jam agar koloid mineral dan organisme di dalam tanah memurnikan air mentah melalui adsorpsi dan intersepsi. Atau jika Anda dapat menemukan batu berangkal, Anda dapat membuat alat filtrasi buatan sendiri dengan tingkat pemurnian yang lebih tinggi. 2 hingga 3 minggu setelah perang nuklir berakhir. 2 hari yang lalu, Anda menghabiskan sekantong roti terakhir Anda. Dalam keputusasaan dan fisik yang lemah, akhirnya tim penyelamat yang dinantikan pun tiba. Anda dipindahkan ke bunker umum sementara yang dibangun oleh pemerintah. Banyak orang yang beruntung selamat berkumpul di sini. Mereka hanya bisa hidup dari bantuan makanan setiap hari. Karena paparan dampak nuklir yang berkepanjangan dan konsumsi sebelumnya, kini hampir tidak mungkin untuk mengonsumsi buah-buahan dan sayuran segar yang aman. Selain itu, mengingat bunker memiliki ruangan yang kecil, padat dan ventilasi yang buruk, memasak dengan api terbuka dapat menimbulkan bahaya seperti hipoksia dan keracunan karbon dioksida. Jadi, makanan yang dibagikan kepada Anda adalah kemasan pangan suap panas, sementara makanan pokoknya adalah nasi goreng atau makanan cepat saji lainnya yang bisa dihangatkan sendiri. Sekitar 10 menit kemudian, Anda akan menangis tersisak sambil memegang kotak makanan yang mengepul. Karena ini adalah kali pertamanya Anda baru bisa menikmati makanan hangat sejak pecahnya perang nuklir. Terkadang, Anda mungkin diberi daging kaleng, buah-buahan dehidrasi, dan makanan manis berkalori tinggi. Makanan berharga semacam ini biasanya diberikan dulu kepada mereka yang terluka. Mereka yang kehilangan penglihatan secara permanen akibat paparan cahaya kuat karena perang nuklir. Mereka yang mengalami patah tulang akibat tekanan ledakan, dan mereka yang mengalami luka bakar parah akibat radiasi cahaya, di mana meskipun kondisi kehidupan di bunker umum relatif baik, namun jumlahnya orang yang selamat menjadi semakin sedikit setiap hari. Anda akan selalu bisa melihat ada saja orang yang digotong keluar dari bunker, ada yang meninggal karena infeksi luka yang parah, dan juga ada yang memilih mengakhiri hidup karena trauma psikologis yang parah. Namun mereka yang tetap bertahan, termasuk Anda, menderita berbagai penyakit kronis akibat radiasi nuklir dan gizi buruk. Banyak orang yang secara silih berganti giginya tanggal dan penglihatan kabur. Melihat pemandangan itu, Anda pun bergidik takut, tetapi ketika menghadapi kematian, Anda tetap akan mengatakan bukan hari ini kematianku. 3 hingga 4 bulan setelah berakhirnya perang nuklir. Saat itu, jelas-jelas awal musim semi, tapi iklimnya luar biasa dingin dan kering. Musim dingin nuklir yang diperkirakan selama perang dingin akhirnya telah tiba. Seperti yang digambarkan Andrei Voznesensky dalam puisi Musim Dingin Nuklir. Asap dan debu menutupi sinar matahari, kota-kota terbakar, bumi membeku, dan orang-orang yang kelaparan terjebak dalam kedinginan. Dalam perang nuklir kali ini, sekitar 4.400 senjata nuklir diluncurkan, menyumbang sekitar sepertiga dari persediaan senjata nuklir global. Menurut perkiraan, 150 juta ton asap dan debu yang tercipta setelah ledakan membumbung dan bertebaran di stratosfer. Hal ini akan menghalangi sinar matahari tidak sampai ke permukaan. Penyinaran matahari di wilayah Khatulistiwa akan berkurang sebesar 60%.
penyinaran matahari di sekitar kutub utara dan selatan akan berkurang sebesar 95% dan suhu rata-rata akan turun sebesar 10 derajat Celcius. Sementara itu, tanah beku abadi akan menutupi Amerika Utara, Asia, dan Eropa, disusul dengan bencana dan penurunan curah hujan yang tajam. Bahkan di Amazon yang lembab, curah hujan menurun hingga 90%. Iklim ekstrim akibat musim dingin nuklir diperkirakan akan berlangsung selama 15 tahun. Hal ini tentu saja akan memberikan pukulan berat terhadap pertanian global, terutama di wilayah berdimensi menengah dan tinggi di belahan bumi utara dan negara-negara pemilik senjata nuklir. Produksi kalori tanaman akan berkurang hingga 86%. Demi mendapatkan lahan untuk pertanian berkelanjutan, Anda dan para penyintas lainnya terus bermigrasi ke selatan menuju zona tropis yang mungkin masih memiliki karakteristik iklim sedang. Perpindahan penduduk ini kemudian memicu konflik berskala besar dengan masyarakat adat yang berada di dataran rendah. Namun kali ini, manusia hanya bisa menggunakan tongkat dan batu untuk bertarung satu sama lain di reruntuhan, sedangkan tentara bersaing memperebutkan sumber daya lahan. Sementara itu, para ilmuwan justru sedang memikirkan apalagi yang bisa dimakan manusia di era pasca nuklir. Menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada tahun 2010, 51% asupan kalori global berasal dari sereal, 31% berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan, akar-akaran, umbi-umbian, buah keras, dan 18% berasal dari hewan dan produk-produk terkait, di antaranya ikan sebesar 7%. Penangkapan ikan laut menyumbang 3%. Pola makan seperti ini sudah menjadi masa lalu, dan revolusi pertanian sedang berlangsung. Tanaman darat yang kini dapat bertahan hidup di era pasca nuklir harus memenuhi 3 karakteristik utama, yaitu toleransi dingin, toleransi kekeringan, dan toleransi naungan. Daniel Winstead, seorang sarjana di Universitas Pennsylvania, meneliti 247 jenis makanan yang dapat dikonsumsi di hutan tropis dan merangkum 33 jenis tanaman yang cocok untuk dibudidayakan dan dikumpulkan di era pasca nuklir. Sayuran hijau ini berada di ambang kepunahan, hanya menyisakan 2 bibit horenso atau bayam Jepang dan bayam Cina. Tanaman umbi-umbian dengan kandungan pati tinggi seperti singkong, konnyaku, dan ubi rambat telah menggantikan biji-bijian sebagai makanan pokok Anda. Jamur dan sejenisnya yang tidak memerlukan fotosintesis telah berkembang dan menjadi bahan penting untuk makanan mutlak dalam setiap menu. Namun karena tanaman minyak hampir punah, semua bahan yang akan Anda konsumsi di masa depan harus dimasak dengan air. Sedangkan untuk daging, Anda hanya bisa mengenangnya di masa lalu. Pada masa ketika persediaan ayam, bebek, sapi, domba, dan sebagainya yang tidak terbatas, di mana sebelum perang nuklir, sekitar 70% lahan subur di dunia digunakan untuk beternak, dan sebagian besar tanaman yang dihasilkan dari sisa 30% lahan subur digunakan sebagai pakan ternak. Saat ini terjadi kekurangan lahan subur dan krisis serelia secara global. Ternak yang tersisa hanya dapat bertahan hidup dengan memakan rumput liar, dan makanan berupa daging akan kembali menjadi produk mewah. Setelah puluhan hari makan sayur rebus, Anda pasti membayangkan nikmatnya makan daging. Anda pun mengambil makanan yang belum pernah terpikirkan untuk dimakan sebelum perang. Ulat. Begitulah cara kebanyakan masyarakat awam di gurun pasir mengkonsumsi protein hewani. Misalnya larva kumbang palem, tequila worm, dan telur semut. Semua ini merupakan makanan berkalori tinggi, tinggi lemak, dan tinggi protein. Makanan-makanan ini bisa dipanggang dan dikeringkan dan digiling menjadi bubuk untuk membuat roti dan sup. Jika Anda benar-benar tidak bisa memakannya, masih ada alternatif lain, ikan laut dalam.
Selain pertanian berbasis darat, kita juga bisa memperoleh pangan dalam jumlah besar dari pertanian laut, antara lain ikan, kerang, dan rumput laut. Namun perairan pesisir terkontaminasi radiasi nuklir. Produksi pangan akan menurun sekitar 30%. Umat manusia hanya bisa terus menjelajahi laut dalam yang tak bertepi. 4 hingga 5 tahun setelah berakhirnya perang nuklir. Kabut perang nuklir masih menyelimuti dunia manusia. Meskipun para peneliti telah menemukan pangan pasca nuklir yang berkelanjutan, namun monopoli perdagangan, perang, dan epidemi menyebabkan kelaparan yang mengancam lebih dari 5 miliar nyawa manusia. Selain itu, kesehatan bayi baru lahir yang selamat dari dampak nuklir setelah mengonsumsi sejumlah kecil makanan yang mengandung radioaktif dalam jangka panjang juga diam-diam menjadi bumerang. Untungnya Anda masih hidup, tapi sayangnya Anda didiagnosis mengidap kanker kerongkongan stadium lanjut. Menjelang maut menjemput, Anda masih menebak-nebak arah nasib umat manusia. Mungkin revolusi industri kelima yang terjadi di dunia telah menyelesaikan banyak masalah seperti energi, tekanan fluida, dan pasokan oksigen. Peradaban laut seperti Atlantis didirikan di laut dalam yang belum mengalami kontaminasi nuklir, atau mungkin karena cepat menipisnya sumber daya di daratan dan penurunan tajam dalam angkatan kerja dan populasi menyebabkan operasi penyelamatan diri manusia itu gagal. Kita menghilang dari muka bumi bersama dengan memorial yang mengenang peradaban kita. Namun bagaimanapun juga, perang nuklir dapat menghancurkan umat manusia, tapi tidak dapat menghancurkan bumi. Dalam arti tertentu, perang nuklir justru bahkan dapat melindungi bumi. Gas panas yang dihasilkan ledakan nuklir mengandung sejumlah besar partikel bermuatan listrik, menciptakan ruang medan listrik raksasa di permukaan ibarat cangkang pelindung untuk mencegah sinar kosmik dan badai matahari menghantam bumi. Setelah ratusan juta tahun kemudian, bumi akhirnya memurnikan dirinya dari zat radioaktif sisa perang nuklir. Peradaban lain lahir di atas fosil manusia. Planet ini tetap abadi. Anda tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi. Anda perlahan berjalan ke meja dan melihat fosil kalengan dari 66 juta tahun yang lalu di rak pajangan di atas meja. Anda membuka buku catatan Anda dan perlahan-lahan menuliskan satu baris kalimat. Perang tidak akan pernah berubah. Itulah sekelumit cerita tentang perang nuklir jika terjadi akibat ulah segelintir manusia dan konsekuensinya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.